Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Azmi. Saya dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil resum materi PBAK Fakultas Humaniora. Materi pertama dibawakan oleh Dr. Hamili MPD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Malang. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan perguruan tinggi, yaitu sistem perkuliahan seperti 1 SKS atau disebut dengan sistem kredit semester. Beliau mengatakan kenapa disebut kredit, karena mahasiswa yang tidak langsung mengambil sebanyak 150 SKS yang ada di perkuliahan, melainkan mahasiswa akan mengkredit sejumlah 150 SKS tersebut selama 8 semester. 2. Beban studi. Perkuliahan yang tidak lain adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan selama 8 semester sejumlah 150 SKS. Ini juga menentukan berapa lamanya perkuliahan mahasiswa. Yang ketiga, gelar. Setelah mahasiswa melakukan SKS yang sudah ditentukan, mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar untuk mahasiswa sastra Inggris yaitu SS. Sedangkan untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab yaitu SHUM. Sistem evaluasi. Beliau menjelaskan di UIN Malang ada beberapa evaluasi guna sejauh mana para mahasiswa menyerap beberapa matkul. Yang pertama, UTS dan UAS, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai dari UTS dan UAS ini akan menentukan IPK mahasiswa. 2. PKL atau praktik kerja lapangan. Dilakukan mahasiswa sesuai dengan pilihan profesi. Yang ketiga, profesi masing-masing PKL ini dilakukan saat semester 7 atau 8. Yang ketiga, komprehensif. Ujian dari semua matkul dari semester 1 sampai semester 7. Ujian ini harus dilakukan mahasiswa guna untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Yang keempat, skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai bahan penelitian untuk mendapatkan gelar. Dan materi yang kedua oleh Wakil Dekan UPK dan Dr. Muasomah MPD, Sistem Pengolahan Biaya Perkuliahan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Yang pertama, ruang kuliah. Di setiap ruang kelas difasilitasi Wi-Fi yang lancar untuk mengakses berbagai sumber secara online dengan mudah. Yang kedua, perpustakaan fakultas, yaitu perpustakaan yang berada di naungan Fakultas Humaniora, yakni buku-buku yang terkait sumber-sumber bahasa Arab, Inggris, dan ada juga berbahasa Indonesia. Namun cakupan keilmuan lebih linguistik dan sastra. Dan ada juga kajian keislaman sehingga bisa mensinkron antara sains dan Islam. Ketiga, ruang SAC, yaitu ruang belajar mandiri berkelompok, diskusi, dan nonton bareng, dan dilengkapi buku novel, dan lain-lain. Dan kita juga bisa menonton film bersama buat dianalisis bersama. Yang keempat, ruang home theater. Bisa digunakan sebagai tempat seminar, nonton bareng, dan dilengkapi berbagai acara seperti drama, tari, musik, dan berbagai atraksi dan kreativitas. Yang kelima, auditorium. Biasa digunakan sebagai tempat berbagai acara kemahasiswaan berupa lomba dan acara mahasiswa lainnya. Yang keenam, lab bahasa multimedia. Tempat untuk listening dan berbagai macam materi pembelajaran bisa disampaikan di lab bahasa. Yang ketujuh, galeri seni. Tempat untuk memperdalam hobi seperti menari, gitar, gamelan yang dikelola oleh Wakil Dekan 3. Galeri kaligrafi, 8 galeri kaligrafi. Dan yang ke-9, ruang meeting room adalah ruang rapat dan ruang ujian akhir mahasiswa seperti seminar, proposal ujian, komprehensif, ujian skripsi.
Dan resum materi ketiga yang dibawakan oleh Dr. Galuh Nur Rohmah, MPD, MPD, MED, selaku Wakil Dekan Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Alumni UIN Malang. Beliau menjelaskan sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Beliau mengatakan bahwa visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan visi tersebut beliau menambahkan mahasiswa akan memiliki cita-cita yang bermisi: 1. Memberikan pembinaan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Ketiga, mengembangkan jalur kepemimpinan. Keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi misi di atas yaitu: 1. Memiliki kedalaman spiritual. 2. Memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program-program pembinaan dan pengembangan. 1. Peningkatan spiritual dan keluluhan akhlak. 2. Pengembangan, penalaran, dan keilmuan. 3. Pengabdian masyarakat. Adapun yaitu beliau menjelaskan strategi umum pembinaan dan pengembangan seperti terprogram, sinergi, koordinasi, kolaboratif, demokratis, bertahap, dan berkesinambungan. Dan yang adapun beliau juga menjelaskan hak mahasiswa di Fakultas Humaniora. Yang pertama, memperoleh pendidikan dan bimbingan dan pengarahan. Yang kedua, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, memperoleh pelayanan di bidang akademik administrasi kemahasiswaan. Yang keempat, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang kelima, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang keenam, menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab. Dan kewajiban. Setelah adanya hak, mestilah ada kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Yang kedua, mendukung terwujudnya bilingual universitas dan world class university. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan profesional. Yang keempat, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kelima, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama. Yang keenam, menjaga kewajiban dan nama alma mater. Yang ketujuh, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Yang kedelapan, menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Materi yang keempat disampaikan oleh Pak Asnan Fanani, SEMM, sebagai staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan, yang menyampaikan tentang layanan administrasi Fakultas Humaniora yang terdiri dari 1. Layanan ujian proposal skripsi. 2. Layanan ujian skripsi. 3. Layanan ujian komprehensif. 4. Layanan kontribusi KHS. 5. Layanan praktik kerja lapangan PKL. Layanan kegiatan yudisium. Dan yang ketujuh, layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Ada juga layanan ADM umum. Yang pertama, layanan surat keterangan mahasiswa. Yang kedua, layanan legalisir. Yang ketiga, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Adapun layanan ADM keuangan, layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Layanan yang terkait dengan keuangan mahasiswa akan dibantu ketika memiliki kegiatan dengan memberikan dana melalui bidang kemahasiswaan. Dan materi yang kelima oleh Bapak Ribut Wahyudi, SE, MED, PhD. Bapak Muhammad yang menerangkan tentang visi dan misi SASIM, yaitu terwujudnya program studi sastra Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam, dan misinya adalah mencetak sarjana SASIM berakhlak ulul albab dan juga menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan berdaya saing tinggi.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.